Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Musrifah MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah psikologi dan teman-teman kelas 1B yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan di diskusi kali ini yaitu tentang konsep belajar. Saya Eriza Sativa sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Irfan Huzaini dengan NIM A0021-057, yang kedua Hilmi Samaizar dengan NIM A0021-055, yang ketiga Melinda Rizky dengan NIM A0021-061, yang keempat Selva Nur dengan NIM A0021-073, yang kelima Eriza Sativa dengan NIM A0021-089, dan yang terakhir adalah Ine Febrianti dengan NIM A0021-095. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Melinda membacakan materi yang pertama. Definisi konsep belajar. Konsep belajar merupakan perubahan perilaku manusia. Perubahan dan kemampuan yang untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Disebabkan karena kemampuan belajarlah manusia dapat berkembang lebih jauh dari makhluk lainnya. Konsep belajar menurut Slameto tahun 2010 bahwa konsep belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Konsep belajar menurut Saiful dan Aswan tahun 2014 bahwa belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek pribadi, oleh pengalaman dan berdampak relatif permanen. Konsep belajar menurut James O. Whittaker, belajar adalah proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Ciri-ciri satu perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. 2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. 3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam perbuatan belajar. Perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang baik dari sebelumnya. 4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer atau sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menatap atau permanen. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perubahan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkat laku yang ditetapkannya. Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Teori-teori. Menurut teori behavioristik, belajar adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan agar terjadi hubungan stimulus lingkungan dengan tingkah laku si belajar. Menurut teori kognitif, belajar adalah cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berpikir agar memahami apa yang dipelajari. Teori humanistik. Teori humanistik mendeskripsikan belajar dalam memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Proses belajar adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat syaraf
individu yang belajar. Proses belajar terjadi secara abstrak karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati. Oleh karena itu, proses belajar hanya dapat diamati jika ada perubahan perilaku dari seseorang yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan perilaku tersebut bisa dalam hal pengetahuan, afektif maupun psikomeriknya. Dinadi Mujiono 1996 mengemukakan siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan amat tergantung dalam proses pendidikan. Pendidikan amat tergantung proses belajar dan mengajar yang dialami siswa. Dan pendidik, baik para siswa itu di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Menurut Gagne 1984, belajar sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Baik, berikutnya tahapan-tahapan. Tahapan pertama, unconscious competence. Tidak menyadari ketidakmampuannya. Individu tidak memahami atau mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu dan tidak perlu tahu kekurangannya. Mereka mungkin menolak kegunaan suatu keterampilan. Individu harus mengenali ketidakmampuan mereka dan manfaat keterampilan baru sebelum berpindah ke tahap selanjutnya. Pada tahap ini, waktu yang dibutuhkan oleh seorang individu tergantung pada kuat ketidaknya rangsangan untuk belajar. Tahap kedua, conscious competence, menyadari ketidakmampuannya. Meskipun individu tidak memahami atau tidak tahu bagaimana caranya melakukan sesuatu, ia pasti tahu kekurangannya. Bagaimana ia tahu manfaat dari suatu keterampilan baru untuk mengatasi kekurangannya. Pada proses pembelajaran tahap ini, membuat kesalahan bisa jadi merupakan bagian tak terpisahkan. Yang tahap 3, conscious competence, menyadari kemampuannya. Individu memahami atau tahu bagaimana cara melakukan sesuatu. Meskipun demikian, mendemonstrasikan keterampilan atau pengetahuan memerlukan konsentrasi. Hal ini dapat dijabarkan dalam beberapa langkah, serta memerlukan kesadaran tinggi untuk melakukan keterampilan baru. Yang terakhir, tahap 4, unconscious competence, tidak menyadari kemampuannya. Individu telah banyak memperhatikan keterampilannya yang sudah menjadi kebiasaan dan dapat dengan mudah melakukannya. Alhasil, ia dapat melakukan keterampilannya sembari melakukan hal lain. Individu bisa saja mengajarkan keterampilannya pada orang lain, tergantung bagaimana. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.